sopan santunlah, jakatnya gemar berbuat baik. Maka kamu akan bisa menguasai energi badanmu, energi jasmaniahmu. Jadi sopan santunlah, beradablah, dan berbuatlah baik. Yang kedua untuk hatimu, toponya ada dua. Toponya adalah rela dan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topo itu sebenarnya dari tradisi Hindu, Buddha ada istilah semedi, topo juga. Topo itu dari tapa, dari tap atau tapas. Kalau bahasa Urdu, bahasa India artinya energi. Makanya kemarin itu ada sinetron dari India, ada tokohnya namanya Tapasya. Ya kalian yang ahli nonton itu ya, saya kan cuma dengar sama lihat. Nah, kalau tapasya itu artinya energi penting, energi vital. Maka disebut tapa itu berarti apa? Upaya menaklukkan energi dan menguasai energi hidupmu. Itu tapa namanya. Latihan untuk menaklukkan dirimu. Nah, nanti di Suluk Linglung sama di Dewa Ruci ada beberapa jenis tapa. Ada topo untuk badan, untuk hati, untuk nafsu, untuk nyawa, untuk rasa, untuk cahaya, dan untuk atma. Ini narasinya bagus. Ada aspek toponya, ada aspek zakatnya. Topo itu ke dalam, zakat itu keluar. Untuk mencari keutamaan badan, toponya adalah sopan santunlah, zakatnya gemar berbuat baik. Maka kamu akan bisa menguasai energi badanmu, energi jasmaniahmu. Jadi sopan santunlah, beradablah, dan berbuatlah baik. Yang kedua untuk hatimu, toponya ada dua. Toponya adalah rela dan sabar, zakatnya jangan berprasangka buruk, jangan suudzon pada orang lain, jangan percaya hoak. Ya, topomu itu, zakatmu itu, toponya rela dan sabar. Nafsu, untuk melatih nafsu, toponya adalah ikhlas. Nafsu itu selalu menuntut, meminta sesuatu, berpamrih, jalan keluarnya apa? Latih dia untuk ikhlas. Kalau nafsumu terlatih ikhlas, dia akan lebih mudah dikontrol. Kemudian zakatnya adalah tangguh menghadapi ujian, kesengsaraan, dan pemaaf. Jadi nafsumu akan bagus kalau dia tangguh, tidak gampang tergoda, dan pemaaf. Karena begitu kamu nggak memaafkan, yang tersisa dalam dirimu hanya dendam. Dan dendam itu yang rusak bukan yang kamu dendami, tapi dirimu sendiri. Nah itu lakunya nafsu. Sekarang kan lagi tren tidak memaafkan di Indonesia. Apapun itu, ya, meskipun bahasanya halus, ya maaf sih saya maafkan, tapi urusan hukum jalan terus, itu sama aja nggak memaafkan. Ya, dan kamu mau dibodohi dengan kalimat-kalimat semacam itu. Loh ini kan sudah ranahnya hukum, ya berarti kamu nggak memaafkan. Nah itu berarti kamu nggak menjalankan toponya nafsu. Terus nyawa atau roh, rohmu akan tersucikan kalau kamu topo jujur. Dan zakatnya, perilaku keluarnya tidak mengganggu orang lain, tidak mencela orang lain. Hari ini mungkin roh kita agak surem, agak tidak jernih, karena banyak di antara kita yang mencela orang yang tidak sepaham dengan kita. Dibikin-bikinkan cerita palsu bahkan.
dibikinkan mitos-mitos palsu, narasi-narasi palsu yang hari ini kita kenal dengan hoak itu. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita, roh kita sebenarnya sedang keruh warnanya. Terus rasa, intuisi. Kalau ingin intuisi kita tajam, toponya adalah lakukan keutamaan, kebajikan. Hidup ini banyak pilihan dan kita pasti sudah ngerti ini baik, ini buruk, ini bijaksana, ini ngawur. Pilih yang utama terus. Maka intuisi kita akan tajam. Dan zakatnya adalah diam, menyesali kesalahan dan bertobat. Masih merasa bahwa kita punya banyak salah terus bertobat. Jadi kalau nyawa kita keruh karena kita tidak mencela, maka intuisi kita keruh kalau kita merasa selalu benar. Ketika intuisi kita keruh, ya kita tidak akan jernih melihat mana yang benar, mana yang salah. Lama-lama yang salah kita anggap benar. Terus cahaya. Nah, ini semakin masuk. Ini kan nyawa, dalam nyawa ada cahaya. Dalam cahaya nanti intinya ada dimensi ketuhanan namanya Atma. Jadi ini badan itu kan yang fisik. Masuk lagi hati. Dalam hati ada nafsu. Masuk ke dalam lagi ada roh. Masuk ke dalam lagi ada rasa. Masuk ke dalam lagi ada cahaya. Masuk ke dalam lagi ada Atma. Kalau cahaya tidak cuma yang utama tapi yang suci. Dan zakatnya ikhlas total pada Allah. Kalau Atma itu intinya hayu namanya. Hayu bahasa Jawanya. Kehidupan yang itu dari rohnya Allah. Untuk kita bisa nyampe ke sana, kalau bahasa Jawanya eling lan waspodo. Awas dan selalu ingat. Kalau kita bisa menjalankan ini, maka hidup kita akan berkualitas. Jadi itu semua kan semacam rangkuman akhlak-akhlak mulia kalau kita belajar dunia tasawuf amali. Dan yang lebih mungkin diajarkan pada masyarakat dibandingkan yang lebih jelimet seperti saya bilang tadi. Ada lagi saya catat ada toponya anggota badan. Ini yang fisik ya, yang badan tadi itu bisa dipilah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bahasa modern mungkin namanya diet. Tapi diet rohani, bukan diet jasmani. Silahkan dikejar ya. Hari ini yang jasmani, yang rohaniah dan mental itu ada tesis yang menyatakan lebih berpengaruh daripada yang jasmaniah. Penyakit-penyakitmu itu banyak yang muncul karena aspek psikis dan mental, bukan aspek fisik. Itu kenapa orang hari ini lebih mudah kena penyakit, karena manusia hari ini lebih gampang stres dibandingkan orang-orang zaman dulu. Meskipun mungkin secara fisik kesehatan, gaya hidup orang zaman dulu lebih tidak sehat kalau pakai teori kesehatan modern. Nah, di Dewa Ruci ada topo diet rohaniah, diet mental, biar mentalmu sehat secara fisik. Yang pertama mata. Matamu itu nggak enak ya ngomong matamu. Yalah, nggak apa-apa. Mata Anda akan sehat secara rohani. Rumusnya mengurangi tidur. Ini berat. Dan zakatnya tidak menginginkan kepunyaan orang lain. Tidak tamak. Mata kita akan sehat. Ngelirik miliknya orang lain. Rasanya kok orang lain selalu lebih hebat dari kita. Kok pacarnya orang lain lebih cakep ya, istrinya orang lain lebih cakep ya. Itu ingin. Jadi sebenarnya ini fitrahnya manusia, diramal Al-Quran, diramal Nabi, bahwa manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas, dia akan pingin 2 gunung emas. Sudah punya 1 istri cantik, masih mimpi punya 2 istri cantik, punya 2 pingin 3. Kalau nggak dibatasi bisa sebanyak-banyaknya. Ya,
topolah. Jadi jangan menginginkan miliknya orang lain. Terus telinga. Kalau telinga, toponya adalah mencegah hawa nafsu. Dan yang kedua, jangan mendengarkan kata-kata yang buruk. Jangan salah, telinga ini pintu yang susah sekali dicegah masuknya sesuatu. Hindarilah yang ada kemungkinan sesuatu yang jelek masuk. Sesuatu yang jelek itu bisa caci maki, omongan jelek. Teori-teori yang menyesatkan, konsep-konsep yang bikin kita terlena macam-macam. Hindari itu. Karena kalau itu masuk lewat telingamu, dia segera masuk ke kepalamu, ke otak. Kalau kamu nggak mau nerima, dia akan tersimpan di bawah sadarmu. Kadang-kadang nyetir kamu, tapi kamu nggak terasa. Jadi mata sama telinga penting untuk menjernihkan hati dan pikiranmu. Maka puasalah mendengarkan yang tidak penting. Dan mata juga puasalah melihat yang tidak penting, yang itu simbolnya miliknya orang lain. Jadi itu. Terus hidung. Kalau hidung mengurangi minum. Terus tidak suka mencela keburukan orang lain. Jadi jangan suka mencela orang lain. Dan saya tidak tahu ya, Indonesia hari ini lagi-lagi ya peradabannya sedang surut. Mungkin kita agak banyak melupakan pesannya nenek moyang kita. Jangan salah, Sunan Kalijaga mendakwahkan semua ini karena mungkin beliau ngerti benar karakter kita. Ini orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara itu karakternya begini, maka obatnya ini. Jangan cari obat di mana-mana. Mereka yang sangat dekat sama Allah sudah ngasih kita obat. Yang selama ini sering kita cuekin. Itu hidung. Terus lisan. Lisan mengurangi makan, kemudian menghindari kata-kata yang buruk. Mulutmu harimaumu, hati-hati. Sekarang mungkin kata-kata itu tidak cuma keluar dari mulut, bisa keluar dari jempol. Kalau kamu sedang WA-an, jadi itu ya termasuk kata-kata. Ya. Jadi kalau jangan suka mencela, mulut saya itu terjaga Pak, cuma tanganmu tiap hari maki-maki orang. Jadi sekarang tidak usah nunggu hari kiamat, mulut dan tangan bicara itu. Ternyata sekarang tangan juga sudah bicara sendiri. Oke, terus aurat. Ya, ini ngerti ya aurat, bukan bakso aurat. Kalau bakso aurat kan itu. Auratmu itu toponya adalah menahan syahwat, zakatnya menghindari zina. Ini nggak usah tak jelaskan, di kepalamu gambarnya sudah banyak. Terus referensimu kan banyak. Ya, terus tangan itu toponya adalah tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan haknya. Dan yang ketiga, zakatnya tidak suka menyakiti orang lain lewat perbuatan kita. Kaki, ya, tugasnya apa? Menghindari berbuat jahat. Hindarilah. Dan zakatnya apa? Introspeksi. Jangan-jangan yang dilakukan selama ini keliru. Lakukan topo ini, lakukan diet ini, maka kita akan sehat. Mata, telinga, hidung, lisan, aurat, tangan, dan kaki. Hidupmu akan tentram. Pakai rumus ini. Ini yang pesen bukan saya, tapi Sunan Kalijaga lewat suluk Dewa Ruci dan suluk linglungnya. Ini yang paling terkenal dari Sunan Kalijaga, namanya Kidung Rumeksa ing Wengi. Kalau zaman dulu orang Jawa disuruh dibaca kalau malam. Bahasa fenomenologi agama ini sejenis mantra. Bahasa kita namanya doa. Doa tolak balak versi Jawa. Kenapa sih kok Sunan Kalijaga tidak ngasih doa-doa yang bahasa Arab? Lagi-lagi hubungannya sama audiens. Audiennya orang Jawa.
daripada diajari bahasa Arab mungkin bisa menirukan tapi tidak ngerti maksudnya. Sementara doa itu kan meminta sesuatu. Minta sesuatu ya harusnya kita paham yang diminta apa. Kan sering kita itu apal doa tapi tidak ngerti artinya. Wong doa itu minta, kita tidak jelas minta apa. Kadang-kadang doa kita apalan, sambil berdoa, sambil tangannya wil-wil, sambil apa, sambil tidak jelas. Loh itu Allah yang dimintai lah, ya bingung, kamu itu minta apa? Maka Sunan Kalijaga ngasih versi Jawanya, namanya Kidung Rumeksa ing Wengi. Agak panjang, cuma saya potong bagian awal sama bagian akhir. Silahkan dipelajari sendiri. Cuma yang tak kasih tanda-tanda kuning itu bagian-bagian akhir. Menurut saya unik. Nama-nama nabi dan sahabat yang disebut oleh Sunan Kalijaga dengan kualifikasinya masing-masing. Ini silahkan nanti. Menurut saya kidung ini bisa kamu bikin tesis atau bahkan disertasi. Coba perhatikan itu ya. Kita lihat sebentar. Otakku adalah sis, Nabi sis. Bayangkan hubungannya apa Nabi sis sama otak. Nabi sis ini dikenal sebagai mbahnya tradisi yang oleh Syed Hussein Nasr disebut Saintia Sakra, manusia ilmu sakral. Sis dikenal sebagai manusia bijaksana yang pertama. Nabi sis ini anaknya Nabi Adam yang keenam. Nabi sis ini lahir sendirian. Nabi Adam itu anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kembar. Nabi sis tok yang sendirian. Setelah itu yang ketujuh dan seterusnya kembar lagi. Itu Nabi sis. Nanti di dalam Khazanah Jawa Nabi sis ini diceritakan beliaulah yang melahirkan orang-orang utama yang oleh tradisi kuno dikenal karena pinter, bapaknya pinter, anak-anaknya juga pinter, dikenal sebagai dewa-dewa. Itu Nabi sis. Terus pangucapku ya Musa. Kalau ini masuk akal. Musa kan dikenal sebagai kalimullah, teman ngobrolnya Allah. Maka kata-kataku ini kayak Musa. Nafasku Nabi Isa. Ini masuk akal juga kan. Nabi Isa itu ruhullah. Tidak, Maryam melahirkan Isa tidak pakai suami, jadi langsung ruh Allah ditiupkan. Maka Nabi Isa dikenal sebagai ruhullah. Nabi Yakub pamiarsaning wang. Nabi Yakub pendengar, Nabi Daud jadi suara. Kalau Nabi Daud jelas dikenal suaranya indah. Kalau Nabi Yakub itu orang yang pada akhirnya nanti diceritakan buta tapi waskito. Meskipun diceritain oleh anak-anaknya bahwa Nabi Yusuf begini begitu dimakan oleh serigala macam-macam, tapi beliau waskito. Andalannya pendengarannya karena selalu nyambung dengan Allah, selalu mendengarkan. Kalau bahasa Jawanya sasmito gaib. Nabi Ibrahim nyawaku. Ini hubungannya sama Nabi Ibrahim itu nyawanya kayak rangkap, sudah dibakar seperti itu tapi masih bisa hidup lagi. Punya vitalitas hidup yang luar biasa, semangatnya mencari kebenaran luar biasa. Maka Nabi Ibrahim nyawaku. Nabi Sulaiman, tulisannya memang Sulaiman ya. Ya. Jadi Sulaiman disebutnya Sulaiman. Itu yang bikin Ustadz Fahmi Basa yang dari Jakarta itu menganggap bahwa Sulaiman ini dari asal kata Sulaiman, dan Candi Boko itu istana Ratu Balkis yang singgasananya satu diambil oleh pengawalnya Nabi Musa, dan singgasana itu jatuh sekarang jadi Borobudur. Nabi Musa dikenal sakti, ngomong sama binatang, bisa menaklukkan angin dan macam-macam. Maka Nabi Sulaiman kesekten mami. Nabi Yusuf yang paling cakep. Nabi Yusuf rupeng wang, rupaku Nabi Yusuf. Bacalah mantra ini, siapa tahu kamu jadi ganteng. Ya. Loh kan ada khasiatnya sendiri-sendiri itu, setiap kalimat itu. Mantra itu kan semacam punya daya sugestif
yang bisa mempengaruhi hidup kita. Makanya orang dulu sangat takut dengan ngomong jelek, karena ngomong jelek yang mempengaruhi hidupmu jadi jelek. Idris ing rambutku. Nabi Idris ada di rambut. Rambut itu fungsinya apa? Untuk melindungi kepala, melindungi otak. Juga bikin kamu ganteng. Dan Idris memainkan fungsi itu, karena Idris dikenal sebagai teknisi, ilmuwan pertama. Ilmu yang melindungi hidup kita. Itu Idris. Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali kulitnya, Abu Bakar darahnya, Umar dagingnya, Utsman tulangnya. Teladanilah dari 4 khalifah ini dengan karakternya masing-masing dalam hidupmu. Seraplah etos religius keberagamaan mereka. Ali di kulit, Abu Bakar di darah, Umar di daging, dan Utsman di tulang. Sumsumnya Fatimah, Siti Aminah, Bayuning Angga. Ini semacam ngomong jasmania sama rohania. Sumsum itu kan semacam pendukung hidup dayanya. Itu mirip kayak Fatimah. Dan jasmaniah, Ibunda Aminah itu jasmaniahnya lah yang mendukung rohani. Beliaulah yang jadi pelantaran lahirnya Nabi Muhammad. Maka Ayub jadi ususnya. Nabi Ayub itu ususnya dawa kalau bahasa Jawanya. Tangguh sekali. Dapat cobaan seberat itu masih bisa ngatasi. Maka Ayub ing ususku. Nabi Nuh ing jantungku. Nabi yang 900 tahun lebih dakwah dan tidak putus asa. Sampai dikenain bencana banjir luar biasa. Punya daya hidup yang luar biasa. Maka Nabi Nuh ada di jantungku. Nabi Yunus adalah ototku. Nabi Yunus punya kekuatan yang dahsyat untuk bertahan di dalam perutnya ikan. Itu maka Nabi Yunus dianggap manifestasi kekuatan jasmaniah ototnya. Terus mataku Muhammad Nabi, yang ngerti mana benar mana salah. Itu pedoman kita hanya Nabi Muhammad. Pamuluku Rasul. Ini agak dibedakan ya, Muhammad sama Rasul. Muhammad sebagai manusia dan Muhammad sebagai Rasul. Kalau sebagai Rasul, levelnya lebih tinggi dari manusia. Mereka yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Makanya Muhammad Rasulku, dan semuanya itu di bawah naungan Adam dan Hawa. Sumbernya manusia semua dari sana. Dan kalimat terakhirnya, sampun pepak sak katai para nabi dadiya sarira tunggal. Hidup kita, seraplah semua energi, semua kekuatan dari para nabi, para sahabat tadi, sehingga utuh dadiya sarira tunggal. Teladani mereka semua secara fisik, dan semangat energinya masukkan ke rohanimu. Utekmu Sis, kata-katamu Musa, rohmu Isa, pendengaranmu Yakub, suaramu Daud, nyawamu Ibrahim, dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat dari Kidung Rumeksa ing Wengi. Saya tidak tahu kalau kalian baca ini ampuh apa enggak, karena kalian pinter. Orang pinter itu biasanya gampang ragu-ragu, dan orang ragu-ragu itu tidak ampuh. Ya, susah. Kenapa orang biasa lebih gampang sakti? Karena mereka yakin. Keyakinan. Bahkan saya yakin kamu berdoa pun mungkin, kenapa doamu jarang dikabulkan? Karena kalau kamu berdoa, keyakinanmu nggak full. Kamu nggak berani berdoa, ya Allah semoga aku lulus cum laude. Apa ya bisa ya sekarang IPK sekian. Ya kan? Kamu ndak pernah percaya 100% sama Allah. Ya Allah datangnya sesuai level keimananmu. Ya Allah semoga dapat istri yang cantik. Bisa ora ya aku, wajahku cuma kayak gini aja nggak bisa. Ya kan? Ndak 100% kamu yakinnya pada Allah.
Kadang-kadang kamu berdoa, ya Allah, rezeki yang lancar, istri yang cantik, kemudian hidup yang apa ya mungkin itu kabul. Kamu kan agak gimana? Ya percaya sih Allah bisa mengabulkan, tapi keyakinanmu ndak full. Ya Allah datangnya ya sejauh yang kamu yakini. Kan Allah itu sudah terang-terangan bilang, ana inda dzanni abdi. Kamu nganggapnya aku bisa 100%, ya datang 100%. Kalau kamu masih setengah-setengah, ya enggak. Setengah-setengah. Oke. Ya Allah, semoga dapat istri sampai 4. Ketok susah ya. Ya sudah susah memang. Kamu sendiri nganggapnya susah kok. Ya Allah ndak akan datang. Ya kan? Oke. Kalau kamu mantep yakin besok mesti istrinya 4. Nanti paling Allah jawabnya lah kok enak.